Udah belum ya? Udah. Melek banget. Ih, gitu. Aku tak mau melek bentar tuh. Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 14 chapter infeksi saluran pernafasan. Izinkan kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Olivia Antasari dengan MPN 46 sebagai moderator dan rekan saya Chelsea. Bentar. Saya Chelsea Petra dengan NPM 1G024030. Perkenalkan nama saya Suci Wiyanti dengan NPM F1G024068. Dan perkenalkan nama saya Anggun Skarbidari dengan NPM 56. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan PPT kami dengan judul infeksi saluran pernafasan. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, infeksi saluran pernafasan itu dapat terjadi di saluran pernafasan atas atau bawah, atau bisa keduanya. Organisme yang dapat menginfeksi struktur pernafasan meliputi bakteri, virus, dan jamur bergantung pada organisme dan tingkat infeksi. Manifestasinya dapat berkisar dari ringan hingga berat dan bahkan mengancam jiwa. Nah, yang pertama itu infeksi saluran pernafasan atas. Yang pertama itu pilek biasa. Sebagian besar infeksi saluran pernafasan atas disebabkan oleh virus yang paling umum. Untuk flu, biasa adalah rhinovirus, virus parainfluenza, virus pernafasan sincitial, adenovirus, dan virus corona. Yang kedua itu influenza. Influenza adalah infeksi virus yang dapat menyerang saluran pernafasan atas atau bawah. Tiga bentuk virus influenza yang berbeda telah diidentifikasi A, B, dan C. Jadi ketiga virus ini, tipe A adalah yang paling umum dan menyebabkan penyakit paling serius. Nah, gejala infeksi influenza itu ada beberapa. Yang pertama, sakit kepala, demam, menggigil, nyeri otot, keluarnya cairan dari hidung, batuk tidak produktif, sakit tenggorokan. Obat yang biasa kita gunakan untuk mengobati influenza yang pertama itu amatidin, digunakan secara oral atau dengan pemberian aerosol, hanya efektif melawan influenza tipe A, menghambat fusi, perakitan, dan pelepasan virus dari sel inang yang terinfeksi. Yang itu ada zanamivir dan oseltamivir. Nah, obat baru ini yang dapat digunakan melalui inhalasi adalah zanamivir, atau oral itu oseltamivir. Efektif melawan influenza tipe A dan B, menghambat aktivitas enzim neuraminidase, virus yang diperlukan untuk penyebaran virus influenza, menghambat aktivitas virus neuraminidase, virus yang diperlukan untuk penyebaran virus influenza. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pneumonia dan tuberkulosis. Nah, next slide, please. Pneumonia adalah
kondisi yang melibatkan peradangan pada struktur paru-paru bagian bawah seperti alveoli atau ruang interstisial. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit seperti pneumocystis carini. Nah, gejala atau manifestasi klinis dari penyakit pneumonia ini yaitu yang lebih ringan daripada pneumonia pada umumnya seperti kurangnya infiltrasi sel darah putih dalam alveoli, kurangnya akumulasi cairan dalam alveoli, lalu kurangnya lalu biasanya tidak terlihat pada radiografi dan dapat membuat pasien rentan terhadap pneumonia bakteri. Kalau klasifikasi pneumonia itu ada apa aja sih? Nah, klasifikasi pneumonia itu ada yang diperoleh di rumah sakit. Contohnya itu Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, dan Staphylococcus aureus. Lalu ada yang diperoleh dari masyarakat itu seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan influenza. Lalu ada skema klasifikasi kedua untuk pneumonia yang disebabkan pada struktur paru-paru yang diinfeksi oleh organisme. Yaitu ada pneumonia tipikal yang biasanya berasal dari bakteri dan organisme bereplikasi dalam ruang alveoli. Lalu ada pneumonia atipikal, yaitu biasanya berasal dari virus dan organisme bereplikasi di ruang di sekitar alveoli. Lalu apa aja sih pengobatan pneumonia itu? Nah, pengobatan pneumonia itu ada antibiotik jika disebabkan oleh bakteri. Penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan kemungkinan adanya organisme yang kebal terhadap antibiotik. Lalu yang kedua ada terapi oksigen untuk hipoksemia. Lalu yang terakhir yaitu ada vaksin untuk pneumonia, pneumokokus saat ini tersedia dan sangat efektif. Vaksin ini harus dipertimbangkan pada individu yang berisiko tinggi. Lalu ada tuberkulosis. Nah, apa sih tuberkulosis itu? Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh organisme Mycobacterium tuberculosis yang tidak seperti kebanyakan bakteri lain. Mycobacterium itu dikelilingi oleh kapsul luar yang membuat organisme ini sangat tahan terhadap kerusakan. Nah, Mycobacterium tuberculosis ini terutama ditularkan melalui jalur udara. Lalu, terdapat pengujian untuk tuberkulosis, yaitu yang pertama ada tes Mantoux atau tes intradermal, yaitu untuk reaksi terhadap tuberkulosis standar turunan protein yang dimurnikan. Lalu ada pewarnaan cepat asam pada kultur dahak yang untuk memvisualisasikan Mycobacterium tuberculosis, radiografi dada untuk mengidentifikasi kompleks GOM. Lalu manifestasi klinis pada tuberkulosis primer itu yaitu ada batuk yang produktif dan berkepanjangan, nyeri dada, hemoftisis, menggigil, demam, berkeringat di malam hari, lalu ada anoreksi dan penurunan berat badan. Kemudian pengobatan untuk tuberkulosis itu apa aja sih ya? Pengobatannya itu ada menggunakan obat-obat seperti isoniazid, rifampicin, dan etambutanol. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Anggun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya ini adalah gangguan paru restoristik. Next slide. Yang pertama itu ada pneumotor. Masuknya udara ke rongga pleuru tempat paru-paru berada. Nah, di bagian ini rongga pleura pada dasarnya adalah ruang hampa udara dan ketika udara itu masuk ke dalam rongga pleura, tekanan negatif akan hilang dan paru-paru akan mengempis. Karena setiap paru-paru berada dalam rongga pleura yang terpisah, pneumotoraks pada suatu rongga pleura tidak akan menyebabkan kloroplas pada paru-paru yang lain.
Nah, adapun jenis-jenis penyakit ini, yang pertama itu pneumotoraks terbuka atau komunikatif. Ini biasanya melibatkan luka dada yang traumatis, udara yang masuk ke dalam rongga pleura dari atmosfer, dan yang ketiga itu adalah paru-paru kalopas karena ketidakseimbangan tekanan di dalam rongga pleura dengan tekanan atmosfer. Yang selanjutnya ada pneumotoraks tertutup atau spontan. Ini terjadi ketika udara bocor dari paru-paru ke dalam rongga pleura. Yang ini dapat disebabkan oleh kanker paru, ruptur, penyakit paru. Nah, peningkatan tekanan jamak mencegah ekspansi paru-paru selama inspirasi dan paru-paru tetap tetap kolaps. Dan jenis yang terakhir adalah pneumotoraks tegang. Ini adalah suatu kondisi di mana terdapat pergerakan s- udara satu arah ke dalam tetapi tidak keluar dari rongga pleura. Dapat melibatkan lubang atau luka pada rongga pleura yang memungkinkan udara masuk dan paru-paru kolaps. Kondisi ini dapat mengancam jiwa. Selanjutnya itu akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, terima kasih kepada Suci. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Chelsea kepada Chelsea, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan penyakit obstruktif yang meliputi, tolong dong slide, yang meliputi asma bronkial. Asma bronkial sendiri merupakan kondisi yang menyebabkan penyempitan saluran napas dan peradangan yang dapat kembali normal. Yang biasanya penyebab utamanya itu adalah hiperaktivitas saluran napas. Ketika terpapar pemicu seperti serbuk sari, individu yang rentan dapat mengalami gejala. Next slide. Nah, selain asam bronkial tadi, ada juga bronkitis. Bronkitis sendiri merupakan penyakit saluran pernapasan yang bisa terjadi dalam dua bentuk, yaitu ada bronkitis akut dan bronkitis kronis. Bronkitis akut dan bronkitis kronis ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan dapat mengakibatkan batuk yang produktif, sesak napas, dan demam. Kondisi ini biasanya tidak berbahaya bagi orang yang sehat, tetapi bisa berbahaya bagi mereka yang memiliki penyakit lain atau kekebalan tubuh yang lemah. Sedangkan bronkitis kronis ini biasanya diakibatkan oleh kebiasaan merokok dan paparan polutan. Penyakit ini biasanya ditandai terlalu banyak lendir di saluran pernapasan yang bisa menyebabkan infeksi bernapas berulang. Gejalanya ini termasuk termasuk batuk produktif, produksi dahak, sesak napas, sianosis, dan masalah lainnya. Pengobatannya juga dapat meliputi seperti berhenti merokok, penggunaan bronchodilator, ekspektoran, obat antiinflamasi, antibiotik, dan terapi oksigen. Next slide. Nah, selain dari bronkitis tadi, ada juga emfisema. Emfisema sendiri ini juga sama penyakit pada saluran pernapasan, penyakit paru-paru yang menyebabkan kerusakan pada bronkiolus dan kantong udara. Yang biasanya itu disebab yang biasanya itu disebabkan oleh merokok. Yang bisa ditandai dengan lebih dari 95% pasien dengan emfisema ini adalah seorang perokok. Penyebab pastinya tapi belum diketahui. Tetapi paparan asap rokok dapat menyebabkan radang pada saluran udara yang memperburuk kondisi. Next slide. Nah, yang terakhir itu ada kegagalan pernapasan. Gagal napas sendiri merupakan kondisi di mana paru-paru kita itu tidak dapat mengoksigenasi darah dengan baik atau menghapus CO2. Yang biasanya ini terjadi karena pneumotoraks atau overdosis obat opioid. Manifesti gagal napas sendiri meliputi ada hipeksemia, hiperkapnia, ketidakcocokan ventilasi perfusi, dan sianosis.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan materi dari infeksi saluran pernafasan. Eh, di sini saya akan tutup apabila ada kesalahan kata dan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih. Bentar-bentar.